Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iya bitaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pada hari Sabtu yang lalu saya membahas tentang hadis, yaitu salah salah buka tentang dibenarkan Salman oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini muhajirin, ya. Tapi belum saya uraikan bagaimana cara memahami hadis tersebut. Baru latar belakang. Maka kita sekarang berbicara tentang metode pengkajiannya. Metode pengkajian hadis tersebut. Pada waktu yang lalu saya bicarakan metode kajian itu sampai 9 ya. Asalnya saya kemukakan 7. Kemudian dikembangkan sampai 9. Kemudian dikembangkan lagi ada 11. Asalnya tak 7 jadi tak 9, ditemukan lagi tak 11. Tapi bulan ini saya temukan lagi yang terbaru, sehingga tak 13. Jadi kajian hadisnya itu dengan tak 13. Yang tentu saja sumber kajiannya dari kritik sanad dan kritik matan, yang permulaannya di Indonesia dikembangkan oleh Profesor Dr. Sud Ismail, orang Makassar. Jadi dia mengembangkan metode penelitian itu, tapi perlu rinci ya, kritik sanad dan kritik matan itu. Tentu saja kritik sanad dan kritik matan itu berawal dari para ulama hadis terdahulu seperti Ibnu Salah, kemudian ya berawal dari Imam Asy-Syafi'i itu sendiri. Kembangkan, tapi perlu ada rincian. Makanya saya susun sekarang itu menjadi T13, jadi 13 langkah. Jadi kalau Isra Mi'raj kemarin yang 344 halaman itu baru pendekatan atau kerangka analisisnya 11. Jadi kalau sekarang mah sudah 13. Dan hadis tentang kritik antara Salman kepada Abu Darda dan ternyata dibenarkan oleh Rasul, kritik Salman kepada Abu Darda itu yang saya ungkapkan dari latar belakangnya. Nah, mungkin itu sampai T13. Ini hadisnya ya. Saya ulangi baca lagi apa yang minggu yang lalu saya kemukakan. An Abi Juhaifah qala akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda fazaro Salman Abu Darda faro'a Umma Darda mutabaddilah faqala laha ma sya'nuka qalat ahuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya faja'a Abu Darda fasona'a lahu faqala falamma kana lailu dahaba Abu Darda yakum qala nam fanama summa dahaba yakum qala nam
Falamma kana min akhiril lail qala Salman kum al'an fasallaya faqala lahu Salman inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam shadaqa Salman. Kuncinya shadaqa Salman. Jadi kata Abi Juhaifah akhon Nabi. Akhon Nabi, akna panjangnya. Akhon Nabi. Kalau akho mah bersaudara, kalau akho mempersaudarakan. Makanya panjang pendek teh kudu benernya bahasa Arab mah. Kalau tadi salah baca akhon Nabi itu persaudaraan, tapi kalau akho mempersaudarakan Nabi. Baina Salman antara Salman wa Abi Darda dan Abu Darda. Jadi bukan Abu Dar. Ada Abu Dar Al-Ghifari, kalau ini mah Abu Darda. Karena dipersaudarakan dari tempat yang jauh, Salman itu orang Parsi, Abu Darda mah Madinah, dipersaudarakan. Yang seperti saya kemukakan, persaudaraannya itu karena pada saat itu macan aya WA, can aya telepon, jadi mereka mempersaudarakan komunikasinya teh lewat surat gitu. Saling kritik, saling memberi nasihat satu sama lain lewat surat. Tapi pada suatu saat Fajaro, Salman Al-Farisi itu ziarah berkunjung Abu Darda kepada Abu Darda. Faro'a Ummad Darda, maka di rumahnya itu ada Ummu Darda. Ummu Darda adalah istri Abu Darda. Seperti saya kemukakan, Ummu Darda itu ada dua, ya. Ada Ummu Darda sahabat, itu istri Abu Darda. Ada Ummu Darda tabi'in, itu juga istri Abu Darda. Kalau sahabat mah istri pertama, kalau yang tabi'in mah istri kedua. Karena statusnya beda, kalau Ummu Darda pertama mah sahabat, Ummu Darda kedua mah tabi'in, berarti bukan dicandu. Jadi setelah Ummu Darda pertama wafat, maka dia nikah dengan Ummu Darda yang kedua, yang tabi'in. Dan dua-duanya rawiyah, sahabat. Perawi sahabat. Faro'a Ummu Darda, maka Salman melihat Ummu Darda yang pertama tadi, mutabaddilah, tidak dangdan, senal senul, kucel, untuk matching kata Pak Toto kemarin, untuk matching, ya, mutabaddilah, jadi untuk ngagelis gitu. Fakola, maka Salman tuh aneh bertanya laha kepada Ummu Darda, masa nu, kenapa kok istri ulama besar seperti Abu Darda tapi kok tedangdan, tidak berhias. Fakolat, maka Ummu Darda menjawab, ahuka, saudaramu itu Abu Darda, laisa lahu hajah, tebutuhan pidunya, urusan dunia. Jadi geus poho urusan dunia mah Abu Darda mah geus teu inget. Nah, keur berbincang-bincang tersebut, paja'a Abu Darda, maka Abu Darda datang. Fasona'a lahu to'aman, maka dia masak. Nah, setelah selesai masak,
Abu Darda mempersilahkan kepada Salman, kul makan. Qala kata Abu Darda, fa inni soim, karena aku mah saum. Jadi teu makan, ente we nu dahar. Dahar bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Ya makan, karena dahar bahasa Arab mah artinya dua ya, ada dua. Ada dahar bahasa Arab ku huruf ha besar. Dahar ku ha besar. Ada dahar ku ha kecil. Makanya mahroja hati-hati. Salah baca, salah arti. Ya, hak tipis boleh. Ai cek abdi mah di Cianjur hak leutik. Hak leutik teh leutik suarana hak. Kalau itu hak gede disebut hadada. Hak. Ada dahar, ada dahar. Kalau dahar itu artinya setahun, tahunan. Kalau dahar kuha itu ngawetkeun. Wadahiru ngawetkeun. Entar mahroh teh kudu latihan teh gitu. Dan memang kalau belajar baca mah kedah liko, kedah ketemu ya. Jadi karena supaya bentes gitu ucapan teh gitu, supaya bentes. Jadi teu cakap urang teh belajar di YouTube gitu Quran mah. Jadi harus ada yang ngoreksi, ngeritik, ketemu. Mata guru baca Quran mah rajin gitu. Rajin keliling gitu guru baca. Ada yang paling utama mah guru baca Al-Quran Minantu ya, yang Emil itu. Jadi kan tapi dari pagi subuh itu sudah online. Jam 8 harus berangkat, pulang tereh maghrib. Hampir tiap hari dia guru baca Quran begitu karena ketemu ya. Terus juga Pak Ustadz Munawar juga guru baca Quran keliling, koordinatornya. Nah, kembali tadi. Jadi dahar ada dahar. Di mana itu? Laisa lahu hajah. Tebutuh cenama Abu Darda mah. Jadi karena ini soim, silahkan Anda makan kepada Salman, karena ini soim, aku mah saum. Qala, maka kata Salman, ma'ana biakilin, aku tidak makan. Kalau engkau tidak makan, hatta ta'kula, kecuali kalau engkau makan. Ya akhirnya kan Abu Darda teh bingung ya kudu ngahormat tamu. Makanya dipersaudarakan oleh Rasul. Manya teu bisa ngahormat. Akhirnya Abu Darda buka dari saumnya demi hormat kepada tamu. Fa'akala. Kemudian Salman itu nginep, mencek bahasa Sunda menginap, ngenong, cek bahasa Indonesia menginap, kata monok itu dari pondok itu hotel artinya punduk. Falam makanan lail, maka ketika malam begitu tidur malam sebentar, dahaba Abu Darda sudah bangun. Untuk apa? Yakum tuk qiyamul lail. Jadi karak saray sakedeung geus bangun deui. Mau qiyamul lail. Maka Salman mengeritik. Kata Salman, "Nam. Tidur. Kakarak oge wayah kieu mah nya kudu ibadah ti wayah kieu awal teuing." Maka Abu Darda ya hormat pada tamu tidur juga. Tapi tengah malam sumadahaba dia bangun lagi. Yakum untuk qiyamul lail.
Salman mergitik, iya karak tengah penting atuh. Nah, tidur deui. Falam maka fi akhir lail, maka setelah tidur, maka di akhir malam, maka Salman membangunkan Abu Darda. Nah, ieu mah geus akhir malam. Kata Salman, kum al-an, boleh sekarang mah urang geus wareg sare. Tidurnya udah nyenyak, udah wareg, badannya udah seger. Fasolaya, kemudian dua-duanya sholat. Faqala lahu Salman, maka Salman mengatakan inna li rabbika alaika haqqon. Ingat, untuk Tuhanmu ada hak. Benar itu qiyamul lail. Benar itu saum. Itu hak Allah. Tapi wali nafsika alaika haqqon, dirimu juga punya hak. Eta karunya lamun kurang sare mah bisi cari nul. Bisi tunuh besok. Wali ahlika dan keluargamu alaika haqqon, kamu punya hak. Keluarga juga eta ulah diantep eta istri mun teu dangdan kitu sadiakeun itu kosmetiknya, baju yang bagus-bagus. Fa'ti kulladhi haqqin haqqahu, berilah haknya. Akhirnya kan Salman teh bingung, menyarek ibadah saum titah dahar, rek qiyamul lail suruh sare, istri kudu dirias, didangdanan. Jadi Abu Darda teh bingung. Maka fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah kepada Nabi pada karo dan menceritakan dalika lalakon itu lahu kepada Nabi. Faqala Nabi, maka Nabi bersabda, sodako Salman. Salman tanu bener teh naonna, ya ibadah teh jangan menyepelekan yang lain. Jadi harus ada keseimbangan. Nah itu kan. Sekarang saya kemukakan metode penelitiannya. Jadi belum membahas, ini baru metode. Kemarin kan latar belakang ya, baru latar belakang saya kemukakan. Sekarang kerangka analisisnya, yaitu dengan T13. Kalau dulu istilahnya tak 13, sekarang jadi T13. Ini rekayasa metodologis dari kritik hadis menuju resolusi disharmoni keluarga. Jadi ngebahasnya begitu dengan dengan T13. Rekayasa kritik hadisnya seperti tadi saya katakan dikembangkan oleh Profesor Dr. Suhudu Ismail yang beliau wafat tahun usia 53. Itu dosen ilmu hadis di Makassar. Usia 53 sudah pupus, sudah meninggal. Jadi saya 20 jadi beda 20 tahun. 73. Jadi menuju resolusi disharmoni. Jadi jangan sampai keluarga itu tidak harmonis gara-gara ibadah. Meninggalkan ibadah. Titik kritisnya adalah kesenjangan antara realitas dan idealita, antara faktanya dan bagaimana seharusnya. Dan ini juga contoh-contohnya sudah kita bahas pada waktu yang lalu, seperti bagaimana oleh Rasul seorang perempuan divonis neraka karena gara-gara jelek kata tetangga kan, walaupun bagus kepada Allah. Didoakan ke surga karena baik pada tetangga. Jadi di zaman Rasul juga pernah terjadi perdebatan pendapat
bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana berkaitan dengan kehidupan sesama, yang seperti ini Abu Darda dengan Salman, karena sejarahnya Salman itu orang yang punya pengalaman banyak, ya kan, dari penganut Majusi, jadi pindah ke Nasrani, cari lagi kebenaran. Makanya Salman itu diistilahi pencari kebenaran, pindah-pindah agama, akhirnya nemukan Islam. Jadi pengalaman Salman kemana-mana, orangnya kritis, pola pikirnya hebat Salman. Makanya kan dia jadi perancang ranjau darat ketika perang Khandaq. Nah itu Salman Al-Farisi merancang, sehingga perang Khandaq itu Rasul menang tidak duel, karena kan para musuh kan nyebrang ranjau darat yang diciptakan Salman pada mati. Pak kuat gitu. Nah itu Salman, jadi orangnya hebat, ahli teknologi. Sedangkan Abu Darda ahli ibadah, jadi lebih kepada juhud, kepada juhud. Jadi ahli dalam ibadah, tekun. Ya kalau Qiyamul Lail itu dari awal malam sampai akhir malam terus Qiyamul Lail. Saum hampir tiap hari. Hanya dikritik oleh Abu Darda. Jadi kondisi objektif. Jadi ketimpangan paradigma kesalehan. Jadi dua kubu. Abu Darda kesalehannya ibadah, Salman kesalehannya banyak kemajuan, memajukan Islam. Di ritual, ya, antara ritual dan pemahaman tekstual. Dan yang satu itu pengabaian hak domestik. Apakah batin seperti Ibu Darda itu, Abu Darda kan oleh suaminya kurang mendapat perhatian sehingga tedang dandri, kasih sayang terkorbankan demi ibadah individual. Demi ibadah individual. Kalau sholat malam itu kan individual itu. Saum itu kan individual. Kalau sosial kan nyumbang gitu. Bantu, ucapan baik itu adalah sosial. Kalau istilah surat Al-Asr mah ada amanu, ada amilus solihat. Amanu itu, iman itu kan manifestasinya keyakinan, ucap, sikap, dan tindakan. Jadi i'tiqad bil jinan, qaul bil lisan, amalu bil arkan, itu iman. Kalau amal soleh yaitu beramal yang mensejarahkan, memberikan manfaat kepada sesama manusia. Amanu wa amilus solihat, dua-duanya. Dan ini karena lebih kepada ibadah ritual, Abu Darda itu ada disharmoni keluarga. Pandangan dengan istrinya beda kan. Sehingga kata istrinya, geus teu butuhan. Suami saya geus teu butuhan dunia. Tak kenaon abdi medangdan. Jadi dan memang kita ketahui tingginya perceraian di era kontemporer itu akibat pemisahan, akibat perbedaan paham. Bisa perbedaan paham itu dalam ibadah, bisa perbedaan paham dalam sosial, bisa juga antara ibadah dengan sosial. Akibat
perceraian akibat tidak rukun itu banyak di masyarakat. Nah, maka kondisi idealnya itu keseimbangan ajaran Islam. Jadi syamil dan berprinsip wasatiyah tanpa gulu. Jadi syamil menyeluruh, kemudian wasatiyah itu pertengahan, artinya teka ditu teuing, teka dieu teuing. Tanpa gulul. Kalau gulul itu berlebihan, gulung. Kemudian integrasi vertikal, horizontal. Jadi harmonis, hablum minan nas, guluw, kuwau, guluw, ujungnya wau, guluw. Jadi harus harmonis, hablum minan nas dan hablum minallah. Itu kesesuaian. Makanya yang dikaji di sini selain kritik sanad, matan juga apa maksud dari hadis itu, maqasid syariah, agar terjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, inilah yang saya katakan tak 13. Jadi kerangka analisis T13. Jadi T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 sampai T13 kajiannya. Makanya sekarang akan lebih panjang gitu kajiannya. Letak can dicetak ayeuna kewe. Jadi kita bahas heula sapotong-sapotong, tengah-tengah nanti dicetak. Insya Allah bukunya bakal dibagikan, insya Allah. Tungguan heula cetakanana. Jadi T13 bukan sekadar alat pembacaan teks klasik. Teks hadis bukan hanya membaca hadis. Melainkan instrumen rekayasa sosial untuk mentransformasikan dalil teoritis menjadi solusi aplikatif. Jadi nanti pemahamannya kita secara ideal dalam hadis tersebut. Makanya wajar kalau T11 saja kemarin hadis yang sebetulnya hadis riwayat Muslim satu hadis tapi sampai 344 halaman. Itu 344 halaman dibukukan ya. Jadi kalau hadis ini karena T13 jadi lebih panjang. Mangga. Menanggapi tadi yang amal wa amilus sholihat, sejauh mana kita amal sholihat itu apakah terbatas hanya untuk manusia, orang manusia atau dengan luar muslim? Ya. Ketika kita berhubungan dengan yang di luar muslim, itu pengorbanan kita atau misalkan kebaikan kita kepada mereka yang tidak berdaya itu sejauh mana? Contohnya yang tidak berdaya, kayaknya sedang ngajurus. Yang dihadapi sama cewek di depannya itu muslim, itu dan tidak ada anak saudara, tidak ada yang mengurus. Kalau misalkan tetangganya kita mengurus mereka itu sejauh mana? Karena kan bagaimanapun juga waktu kita terbatas, tidak bisa 24 jam, sementara dia kebutuhannya memang 24 jam. Iya betul. Iya. Itu aman kita ambil sholihat kita itu sejauh mana mereka? Betul. Amanu sudah jelas ya tentang iman. Ya, rukunnya 6 kan. Allah dan sebagainya menurut hadis riwayat Ahmad. Kalau iman sudah jelas kepada 6 perkara yang diyakini dalam hati, diucap secara lisan, dan dibuktikan dalam amal perbuatan. Jadi kalau kita sholat, zakat, saum, haji, itu iman. Itu karena iman. Kita baca Quran, itu iman. Bagaimana amal soleh? Amal perbuatan yang membantu kebutuhan manusia. Bagaimana itu?
Apakah kepada sesama muslim atau non muslim? Di sini istilahnya hablum minan nas. Jadi bukan hablul muslim, hablum minan nas. Nas itu manusia. Manusia itu manusia apapun, baik muslim maupun non muslim. Perbedaannya apa antara muslim dengan non muslim? Makanya di dalam Subulus Salam As-Sun'ani itu menggambarkan tetangga itu ada tetangga yang punya hak banyak. Banyak sekali haknya yang harus kita penuhi. Yaitu apa? Kalau dia seorang muslim, dia sebagai tetangga, dia sebagai saudara. Ya muslim, ya tetangga, ya saudara. Itu segala-gala haknya itu banyak. Seperti saya dengan Pak Usep, itu pertama tetangga, kedua sesama muslim, ketiga saudara. Jadi banyak dengan Pak Usep dengan saya itu hak dan tanggung jawabnya. Kemudian tetangga berikutnya, tetangga sesama muslim, tapi tidak ada persaudaraan. Tidak ada persaudaraan sama saya dengan Pak Nur Hadi tidak bisa asup ka imahna kan. Koronyo we asup gitu ka imahna tanpa salam, tanpa ketok, asup we ikut makan kan nggak bisa. Tapi kalau dengan Pak Usep saya bisa aja masuk. Ke lapar asup ka imahna, punten saya lapar ikut boleh. Atau Pak Usep ke rumah saya. Itu hak karena bersaudara. Dalam surat An-Nur itu dikemukakan antara saudara kandung itu bisa saling makan gitu. Asal ulahnya nyaepkeun we. Jadi itu tetangga. Ya, kemudian ada lagi tetangga beda agama. Nah, beda agama mah urusan ibadah. Tetapi muamalahnya sama. Muamalah sama itu apa? Membantu. Dia butuh apa? Nah, karena kebutuhan itu kan sesuai dengan kemampuan kita. Tadi kan keseimbangan antara kebutuhan diri, individu, seperti urusan ibadah kan itu mah pribadi. Jadi urusan ibadah mah tidak ikut tanggung jawab kita. Jadi apakah dia ibadah atau tidak, kita tidak ikut tanggung jawab karena itu berbeda agama. Jadi tidak usah, Bu, sudah Natalan, nggak usah. Atau Bu sudah apa gitu, nggak usah. Sudah gini-gini gitu. Nggak usah urusan ibadah mah, karena itu individu. Jadi itu terbatas. Terus juga membantu dia tentu tidak boleh mengganggu ibadah kita. Karena ada ibadah yang sifatnya individual. Jadi sesuai kemampuan. Jadi kalau kebetulan ini Pak RW sekarang ya Pak RW atau belum? Udah Pak RW. Nah, udah Pak RW itu tentu saja bisa diumumkan ke masyarakat. Jadi siapa yang tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena kan 24 jam tiapan butuhna. Jadi nanti Pak RW bisa membagi tugas. Ini tetangga kita, walaupun non muslim harus kita bantu. Mungkin ibu ini mah di jam sakieu hari ini dugi ka jam sakieu gitu ya. Jadi itu saya kira pembagian tugas. Siapa yang sanggup gitu, siapa yang mau beramal soleh, siapa yang mau beramal soleh sesuai dengan tanggung jawab dan kesediaan masing-masing. Itulah makanya ada istilah fardu kifayah. Fardu kifayah itu sesuai dengan kesempatan masing-masing. Jadi tidak semua harus dilakukan oleh orang per orang. Bisa pembagian tugas. Bagi-bagi pahala gitu. Bagi-bagi pahala. Kan ai geus kolot mamanya kudu nyeuseuk gitu Pak. Jadi paling ari urusannya sama kata laundry eta mah. Kan sekarang mah segala macam kan sudah ada, bisa saja
RW itu punya inisiatif mengangkat ibu rumah tangga ya. Istilahnya asisten rumah tangga untuk dia yang digaji oleh semua. Menurut saya kalau asisten rumah tangga kan atau perawat itu kan akan lebih fokus daripada oleh kita semua gitu. Teknik itu. Jadi bisa diangkat siapa yang mau, suster digaji oleh Balarea. Ini kesempatan beramal soleh. Jadi nanti sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kalau urusan duit makan gampang gitu. Ayo kurban wae nu 3 juta 650 sudah kumpul berapa juta. Kan itu juga amal soleh. Kalau kurban mah amal soleh dan amal ibadah ya, merangkap ini amal soleh. Bisa itu disumbang oleh bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada mampu hatu ngagaji seorang pembantu daripada orang capek gitu. Jadi kalau ada pembantu kan digaji oleh sa-RW. Udunan sa-RW. Udunan sa-RW sesuai kemampuan. Ayo 10.000, 5.000, 2.000 teu naon kan dikumpulkan. Koordinatornya ada, penanggung jawabnya. Saya kira itu, Bu. Ya, bisa kenceleng, bisa. Maaf Pak Ustadz, permasalahannya bukan itu saja sih, bukan pribadinya aja. Sekarang lihat kondisi rumahnya juga sudah tidak layak. Iya. Jadi kami berusaha untuk mengajukan ke pemerintah dengan cara ada dana Sosial itu nggak bisa menurut soal sertifikatnya nggak ada gitu. Jadi untuk program Rutilahu itu kan ada dari pemerintah. Itu kalau ya emang kalau di perumahan sih nggak bisa, tapi akan kita usahakan tadinya untuk tempat tinggalnya ini soalnya udah hancur sekali. Makanya untuk sementara ini saya titipkan dulu ke panti sosial yang ada di itu sini. bagus itu. Jadi untuk sementara karena ya kemampuan memang saya juga merasa terima kasih sekali pada warga yang telah banyak membantu terhadap Mbak Ati itu. Iya. Itu bagus kan, ada sekarang solusi. Panti sosial solusi. Karena itu kan profesional nanti panti sosial. Jadi nanti kita nyumbang ke panti sosialnya. Nah, ini panti sosial pemerintah jadi iya udah selesai atuh amal solehnya. Ya ini yang keperhatian saya khawatirkan itu Mbak, itu kurang nyaman di sananya. Jadi kurang mungkin nggak biasa atau kurang menyesuaikan diri kan. Soalnya kemarin sudah ada dari gereja juga sudah kayaknya Mbak Ati katanya kurang nyaman ya. Menurut saya itu ya sementara mungkin belum adaptasi. Ya itu mah kalau orang kurang nyaman makan individual ya. Jadi kita sudah berusaha. Kalau saya kira itu belum ke panti ya. Kalau ke panti itu lebih bagus. Itu sudah perjuangan. Insya Allah termasuk amal soleh itu. Ya, kalau ke panti itu soalnya kalau untuk Kota Bandung belum punya, yang punya hanya provinsi. Iya. Provinsi tempatnya di Ciparai, jadi waiting list juga itu termasuk menunggu gitu. Ya, itu salah satu solusi saya yakin. Jadi beramal soleh itu bukan berarti langsung kudu ngurus dan sebagainya. Itu kan bisa. Yang langsung kudu ngurusnya kan kalau ke ibu ke orang tua.
Kalau ke ibu ke orang tua mah kudu langsung ngurus anak. Ya karena apa? Karena hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi kalau ke ibu mah geus we urang mah sibuk, ibu teh kapantikeun. Nah itu sudah enggak benar karena harus. Jadi wahfid lahuma janahadulli minar rahmah kalau kepada ibu, kepada bapak mah. Dan semakin kita baik kepada ibu, kepada bapak, maka semakin datang syafaat. Tapi kalau kepada pihak lain mah sesuai dengan kemampuan tadi. Sesuai dengan kemampuan tadi. Jadi kalau begitu sudah ada solusinya ke panti. Memang tanggung jawab pemerintah itu. Walaupun waiting list tadi. Maka kita langsung lagi. Baik. Jadi ini kritiknya ganda ya metodologinya ini. Jadi dari T13 ini. Jadi ada kritik sanad, ada kritik matan. Matan itu redaksi. Kalau sanad mata rantai hadis. Kalau matan isinya, isi hadis. Tadi metode utama yang saya ambil itu Suhudi Ismail, metode utama. Tapi dikembangkan menjadi T13. Jadi T13 ini dibangun atas fondasi kokoh. Jadi kritik ganda ke matan dan sanad tadi. Jadi nanti dari dua yang dikritik itu, kritik sanadnya dan kritik matannya kita wujudkan dalam T13. Jadi ya, kadang-kadang kita kritik itu kan seperti negatif. Sebetulnya kritik itu memahami isinya. Bisa ngalenyepan. Pamanya kritik sanad. Kan hadis itu ada sanadnya. Jadi dari Rasul ke sahabat ke tabi'in, tabi'in ke atba tabi'in ke tabi'ul atba. Tabi'ul atba itu sampai Bukhari. Sahabatnya itu siapa? Nah, ini ada dua. Jadi Salman dan Abu Darda. Kritiknya apa? Bagaimana pandangan Salman? Itu kan dikritik itu. Bagaimana pandangan Abu Darda? Nah, itu dikritik. Dikritik Salman, dia persaudaraannya ke Abu Darda. Nah, keunggulannya Salman. Kalau keunggulan Abu Darda, ya ibadahnya. Nah, kritiknya kurang lengkap dengan kepada istrinya, itu kan kritik itu. Ya, sehingga pamajikan diantep, itu kan kritik itu. Jadi mana sebetulnya di dalam hal ini? Nah itu kritik matan itu isinya. Sehingga Rasul juga mengkritik Sodako, Salman. Tapi tidak menyalahkan Abu Darda, cuman ini benar gitu. Nah, gitu, itu kritik. Makanya dalam hadis itu ada kritik sanad, mata rantai, ada kritik matan, isi. Sebetulnya pada Quran juga ada kritik, tapi kritiknya penafsiran. Salah satu contoh, kenapa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu perlu dikritik gitu. Bukan yang dikritik bukan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, makna dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Makanya beda pemahaman di masa silam, masa pertengahan dan masa kini. Quran juga dikritik. Maka, jadi T13 ini adopsi prinsip-prinsip sanadnya. Sanadnya itu dikritik gitu. Mengadopsi prinsip. Contohnya ittisal sanad, nyambung.
sambung menyambung. Karena dari sahabat ke tabi'in, ke atba tabi'in, ke tabi'ul atba. Jadi empat tobakoh, 4 tingkatan, 4 generasi. Ya, 4 generasi, 4 tahapan. 4 tahapan itu sampai kepada Al-Bukhari, tabi'ul atba. Atau kalau riwayat yang lain sampai riwayat yang lain. Jadi mengadopsi ittisal, sambung menyambungnya, untuk menelusuri dan memverifikasi sumber data primer secara berantai demi otentisitas. Otentik enggak? Kan kita biasanya baca hadis di WA. Kadang-kadang sok percaya begitu saja. Padahal eueuh sanadna. Kamarita ada seorang ustadz muhajirin juga nanya kepada saya, Pak Saifuddin, saya cenah baca di fikih 4 madhab bahwa khutbah Idul Adha itu 2 kali. Kumaha tah menurut Pak Saifuddin? Pan saya teh keur sibuk tah, keur sibuk. Nu nanya kieu mah tanyakeun deui we ku urang teh ka mana? Ka IAI. Tanya ka IAI. Tapi nanya ka IAI na kudu bener ke urang. Tanyanya coba kemukakan oleh Anda ke dipsik itu oleh Anda dalil-dalil khutbah Id itu hanya 1 kali. Dan tolong kemukakan redaksi hadisnya. Kalau ada pendapat ulama, tolong kemukakan redaksi pendapat ulama. Tolong kemukakan, itu saya ngomong, itu pertanyaan. Tolong kemukakan sumbernya, halaman berapa, terbit di mana. Itu ngomong. Pan lengkap pertanyaannya. Begitu 3 detik muncul semua yang saya sebut tadi. Jadi yang sahih setelah dikemukakan begitu, yang sahih khutbah Idul Adha maupun Idul Fitri hanya 1 kali. Hadisnya ngaberendel. Kemudian yang mengemukakan khutbah Id 2 kali, ini hadisnya, redaksinya. Dan itu dhaif. Terus di bawahnya sumbernya ini, kitab ini halaman sekian, juz sekian, halaman sekian. Saya cek dalam kitab benar. Dalam kitab itu benar dalil-dalilnya. Kan enak kirim ke deui gitu. Aduh, cenah ya pertanyaan panjang ku pertanyaan singkat ku Saifuddin dijawab panjangan ukur 3 menit cenah kitu cek manehna teh keun urang jiga nu pinter. Tapi memang kita bertanya kudu pinter gitu. Jadi dipola si ai itu oleh kita. Maka ngajawabnya dia lengkap. Pertanyaannya sampah ya keluarnya sampah. Iya, makanya harus pertanyaannya bagus. Dan kalau hoream nulis diklik baca itunya ngomong kita. Pertanyaannya ngomong aja. Kadang-kadang kan saya ketemu waktu ngantar ibunya Pak Munawar wafat kan tengah malam itu. Sampai tunggu karena antri itu yang sholat itu, ya itu ada beberapa ulama ustadz di situ yang ngomong tentang apa? Saya lagi ngagarap kan disertasi, Ai Pak Saifuddin masih ngetik sorangan cenah. Disertasi da batur macana geus usia 70 manggulikeun atuh ka tukang nulis pakai asisten.
Itu saya mah cinta masih gitu, lancar ya masih kan, alhamdulillah. Nah itu jadi karena menurut pengalaman di atas 70 itu ngetik itu kurang bagus. Ya artinya kurang lancar. Tapi itu karena kita terlatih, nah, jadi kebiasaan. Nah itu ke AI juga begitu Pak. Jadi kita bertanya itu harus memola gitu. Memola dia, jawabannya sudah dipola oleh kita. Ya jangan sampai pertanyaan dari umat di copy paste kirim ringkes juga jawabannya. Tapi kalau dikemukakan ditambahan oleh kita, ya kalau hoream nulis mah ngomong aja gitu. Ngomong. Nah itu jawabannya lewat tulisan. Itu munculnya kadinya tenawan. Kemudian modifikasi kedua, kriteria kritik matan. Itu memodifikasi kriteria tidak bertentangan, kata Suhudi Ismail, tidak bertentangan dengan akal. Hadis itu tidak boleh bertentangan dengan akal. Yang dimaksud dengan bertentangan dengan akal teh akal nusaha. Akal zaman mana? Sebab bisa saja baheula bertentangan dengan akal, tapi sekarang akalnya sudah maju, tidak bertentangan. Salah satu contoh, ketika saya Bung Karno ya, diskusi dengan Hasan tentang najis anjing. Kan kata Bung Karno sekarang mah ada sabun, ada antiseptik, kunaon pakai tanah. Tapi cek Hasan hadis begitu cek pakai tanah. Tabah lama cek Bung Karno bertentangan dengan akal. Tapi karena sekarang akalnya maju, teknologi sudah hebat, sudah ditemukan bahwa si najis anjing mah henteu paeh kunaon wage. Si rabies itu apa? Virus rabies itu sampai teknologi canggih pun teu mati. Mati nate ku tanah. Ya mati nate ku tanah. Jadi ku alat-alat mah mahal. Ku tanah mah teu mahal. Jadi apa yang dikatakan Bung Karno bertentangan dengan akal, sekarang teknologi maju, oh cocok yang akal. Itu salah satu contoh. Itu kritik namanya. Kritik matan itu. Jadi matan najis anjing, kritik. Jadi makanya mengintegrasikan logika kritik hadis itu dengan metodologi penelitian modern menjadi satu instrumen nanti, sehingga mengintegrasikan logika kritik hadis dengan metodologi penelitian modern. Jadi semakin modern. Jadi kalau tadi Suhudi Ismail dua prinsip, kritik matan, kritik sanad. Nya kritik matan teh langkahnya apa? Dengan cara apa? Maka saya wujudkan kritik matan itu mulai dari tarehna kumaha, kemudian kaitan dengan hadis lain itu namanya ta'alluq. Kalau kaitan dengan Al-Quran namanya ta'asub. Tanasub. Kemudian itu dengan Quran, tarikh sejarahnya bagaimana. Kemudian juga nanti mufradat, terjemah. Jadi kenapa di situ ada ada akho. Tapi kan eueuh barisan asli nama. Tapi ternyata itu beda ditinjau dari sudut mufradat. Akho dengan akho. Itu Quran juga kan begitu. Makanya saya juga kepada tafsir Quran sama. Ada langkahnya. Tapi kepada tafsir Quran baru saya temukan 11 gitu. 11 kerangka analisis. Kalau kepada hadis sudah 13. Jadi di situ penelitian modern itu menjadi satu instrumen
hibrida yang sistematis. Tapi kaburu jam bener nyambung we. Hah? Ya, nyambung aja kapan bulan depan. Jadi insya Allah itu nanti di sini ada. Tapi sekilas saya sebut di sini tak 13. Jadi mulai tamhid, ya itu satu. Ini tamhid ini pembuka, mukadimah, kadang-kadang amparan. Kemudian yang kedua tausik, itu dokumentasi. Jadi di dalam kitab apa saja ini tausik. Bagaimana sumbernya, kemudian bagaimana macam redaksinya, kemudian nanti ditahrij. Ini urusan sanad, rawinya, riwayatnya, siapa Salman, siapa Abu Darda, siapa yang meriwayatkan Abu Juhaifah, kan 3 sahabat ini. Ya, Abu Juhaifah itu ke siapa dan siapa madar atau sumbernya, itu tahrij. Kemudian tabyin al-martabah, derajat hadis. Kalau sebelumnya saya istilahkan tasfih, tapi sekarang lebih operasional, tabyin al-martabah. Yang kelima nanti tanasub kaitan dengan Quran, hadis itu. Yang keenam ta'alluq, kaitan hadis dengan hadis. Sebelumnya makan ta'alluq tanasub dengan Quran, tanasub dengan hadis. Tapi sekarang diubah bahasanya supaya ulah ayanu double. Jadi tanasub ke Quran, ta'alluq sesama hadis. Kemudian ta'rikh, sejarah hadis itu bagaimana. Lalu ta'rikh, jadi aroha yu'arihu ta'rikh. Kemudian yang ke-8 terjemah mufradat. Ini ditinjau dari sudut kebahasaan. Fi'il madi, fi'il mudhari itu kan beda. Kemudian linguistik, ya ditinjau dari sudut balagoh, ada ma'ani, ada badi. Kumaha lamun Pak Saipudin teu ngarti ilmu ma'ani, ilmu badi, bantu ku AI. Bantu ku AI, tanya ku Almani. Itu tarjamah mufradat. Nanti tahlil syarah, uraian, tahlil itu uraian mendetil. Syarahnya ya antara lain ada Umdatul Qori. Itu kalau Imam Bukhari, ada Fathul Bari juga ada Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Fathul Bari yang lain dan lain sebagainya. Syarah Muslim juga ada. Nanti tahlil syarah. Lalu taksid. Nah ini yang baru ya, taksid. Itu sasarannya kemana? Maksud dari ayat itu. Ini pertama kali dikembangkan dari Imam Asy-Syafi'i dan dikembangkan kemudian oleh Asy-Syatibi. Asy-Syafi'i wafat 204. Kalau Asy-Syatibi itu wafat 790. Itu taksid. Nah setelah taksid itu tatbik, penerapan. Jadi setelah tahu maksud hadis itu ke arah sana, penerapannya bagaimana dalam kehidupan? Itu tatbik. Nah, setelah paham itu bagaimana penerapannya? Nah setelah memahami isinya, maka bagaimana membudidayakannya? Membudidayakan si hadis tersebut di dalam keluarga, itu namanya takwid. Makanya ada, itu saya temukan dalam Tarbiyatul Aulad, kitab Tarbiyatul Aulad. Itu ada namanya At-Tarbiyah bit Takwid. Tarbiyah bin Takwid, pendidikan melalui pembiasaan. Itu bagaimana pembiasaannya. Dan yang ke-13 talkhis nihai. Talhis itu ringkasan, rangkuman, kesimpulan di akhir. Jadi konklusi. Jadi satu hadis teh dibahas 13 langkah, 13 kerangka pemikiran. Mungkin kurang satu-satu tamhid udah. Nah sekarang itu kan baru tamhid. Kemudian nanti setelah selesai materi
Ya sudah dianggap selesai lah materi sekarang gitu. Nanti ke tausik ya. Jadi nanti ini tamhid, tausik, tahrij. Nah, ini. Jadi tamhid mah landasan awal. Jadi menetapkan tamatkeun saeutik. Tamatkan, menetapkan urgensi, tema dan memetakan masalah. Jadi tadi mukadimah ya, pendahuluan, identifikasi masalah. Tausik itu ke teks hadisnya di dalam kitab apa saja. Tahrij bagaimana rentetannya. Kemudian nanti apa tabyin martabat itu hadis itu sahih, hasan atau dhaif. Ini sifatnya kalau sahih bersambung, adil, bersih. Maka wajib diterima. Hasan bersambung, adil, tapi agak ringan abilnya, kurang dari sahih, bersih. Nah, kemudian dhaif. Ada yang dhaif. Nah, itu di dalam tabyin martabat. Kemudian nanti fase berikutnya tanasub dengan ayat, ta'aluk dengan hadis. Kemudian 6 ta'aluk dengan hadis dan tarikh, sejarah. Kemudian nanti jaringannya dengan Al-Qur'an, dengan hadis lain, ya. Itu ta'aluk dan tanasub. Maka langkah berikutnya 8 itu adalah tarjamah mufradat, tahlil sarah dan taksid. Kemudian ini bukan takid, ini taksid. Ini masalah IAI. Bukan takkid, bukan takid, taksid. Dan berikutnya adalah ke-11 tatbik, takwid dan takhlis. Sehingga lengkaplah pembahasan kita nanti mengkaji hadis dengan T13 ini. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya tentang tausik hadis. Kita akhiri dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.